Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita masuk pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Sebelumnya, kakak ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama kakak Diti Saltin. Kakak tinggal di Desa Baini, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konare. Dan saat ini kakak sedang menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Kendari semester 3. Nah, hari ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama mengenai Khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Kemudian yang kedua yaitu mengenai kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Sejak kita bahas materi yang pertama yaitu mengenai Khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Nah, dari 14 khalifah yang memerintah Bani Umayyah selama 92 tahun, ada 4 khalifah yang terkenal karena prestasi dalam pemerintahannya. Yaitu diantaranya yang pertama ada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah ini terkenal karena keberaniannya saat memproklamirkan Bani Umayyah I pada tahun 40 Hijriah pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah sebagai khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Dan beliau juga mampu menetapkan beberapa kebijakan sehingga mendorong perkembangan Bani Umayyah. Kemudian khalifah yang kedua yaitu ada Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah ini terkenal sebagai seorang yang pemberani, bijaksana, berpikiran tajam, dan fasih berbicara. Dan beliau juga banyak meriwayatkan hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Kemudian khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Walid bin Abdul Malik. Khalifah yang keenam ini memerintah bersamaan dengan permintaan bantuan dari pemerintah Gothia Barat kepada Islam. Dan beliau memenuhi permintaan tersebut dengan cara mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Dan di sini pun berhasil dan mampu memukul mundur pasukan Visigoth aristokrasi Jerman. Dan khalifah yang keempat adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang ke-8 ini hanya memerintah selama 3 tahun, namun dalam kepemimpinannya masyarakatnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam hal ini adalah bidang ekonomi. Beliau memiliki banyak keistimewaan, yaitu diantaranya beliau lebih mementingkan agama daripada politik, lebih mementingkan persatuan umat Islam daripada golongan, adil terhadap semua pihak, sopan dan santun dalam bertutur, serta lebih mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Selanjutnya kita masuk materi kedua yaitu mengenai kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus. Kebijakan pemerintahan Bani Umayyah yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam adalah pada saat Muawiyah masih memerintah sebagai khalifah pertama. Dan beliau berhasil menetapkan beberapa kebijakan, yaitu diantaranya berhasil memperluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur. Kemudian yang kedua yaitu membentuk departemen dan duta dengan tugas untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah, dan masih banyak lagi. Bukan hanya Khalifah Muawiyah saja, namun khalifah Bani Umayyah lain yang ikut menetapkan beberapa kebijakan monumental, yaitu diantaranya ada pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam. Mata uang ditetapkan sebagai alat resmi pemerintahan untuk barter. Sejarah mata uang pertama kali diciptakan di dunia dan dijadikan sebagai alat tukar. Kemudian kebijakan untuk mengirim pasukan Islam sebesar 12.000 pasukan ke Eropa atau Andalusia terjadi tahun 711 Masehi oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik atau khalifah yang ke-6. Dan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, beliau mengeluarkan perintah agar masyarakat Islam di Madinah, Hijaz dan sekitarnya untuk menghimpun, menyeleksi dan menyempurnakan hadis. Itulah tadi para khalifah tersebut yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah di dalam menata kekuasaan selanjutnya. Hal ini kebijakan Khalifah Muawiyah yang sangat berpengaruh sehingga dijadikan sebagai peletakan pondasi Bani Umayyah menjadi kuat dan sangat strategis. Mungkin penjelasan kakak sampai di sini saja. Mungkin ada dari adik-adik yang ingin bertanya. Ya, mungkin sudah tidak ada ya. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Mari kita semua bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.